warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Fauzan dengan NIM 2419090 akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, nol dan positif. Selain itu juga mencakup cacah, bilangan prima, bilangan asli, bilangan nol, bilangan dan bilangan komposit, dan tidak mencakup bilangan imajiner, irasional, dan pecahan. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z, berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Berikut ini adalah garis bilangan yang terdiri bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif. Sifat-sifat bilangan bulat. 1. Tertutup. Operasi perkalian dan penjumlahan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. 2. Asosiatif. Penjumlahan atau perkalian tiga buah bilangan bulat dikelompokkan secara berbeda mempunyai hasil yang sama. 3. Komutatif. Pertukaran letak angka pada penjumlahan atau perkalian bilangan bulat mempunyai hasil yang sama. 4. Unsur identitas. Operasi perkalian dan penjumlahan setiap bilangan bulat dengan identitasnya menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. 5. Punya invers penjumlahan. Setiap bilangan bulat mempunyai nilai invers bulat terhadap operasi penjumlahan. 6. Distributif. Penyebaran dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan bulat yang dikelompokkan dalam tanda kurung. 7. Tidak ada pembagi nol. Pembagian bilangan bulat dengan nol menghasilkan nilai tidak terdefinisi. 100 akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, penjumlahan bilangan bulat itu memiliki sifat-sifat penjumlahan. Sifat yang pertama yakni sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu A ditambah B dalam kurung ditambah C itu sama hasilnya apabila A ditambah yang dalam kurungnya adalah B tambah C. Contohnya seperti 5 ditambah 3 itu yang di dalam kurung ditambah dengan 4 sama dengan hasilnya apabila 5 ditambah yang dalam kurungnya 3 tambah 4 sama-sama hasilnya 12. Nah, sifat selanjutnya yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu apabila A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contohnya yaitu 7 ditambah 2 itu sama hasilnya dengan 2 ditambah 7. Sama-sama hasilnya 9. Nah, sifat selanjutnya yaitu sifat unsur identitas terhadap penjumlahan. Apabila bilangan bulat itu ditambahkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan bilangan bulat itu sendiri, yaitu 6 ditambah 0 itu sama hasilnya dengan 6. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu unsur invers terhadap penjumlahan. Nah, sifat ini apabila 5 positif 5 ditambah dengan min 5 itu sama dengan min 5 ditambah 5. Jadi walaupun berbalik letaknya itu sama-sama hasilnya 0. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat tertutup, yaitu sifat yang biasa kita temui dalam penjumlahan, yaitu contohnya apabila 4 ditambah 5 itu sama dengan 9, 4, 5, 9 itu adalah bilangan bulat. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada teorema penjumlahan bilangan bulat yang telah tertera pada gambar di samping ini ya. Contohnya adalah jika A, B, dan C anggota himpunan bulat dari Z dan A itu sama dengan B, ya diberikan soal bahwa A itu sama dengan B, maka A tambah C itu sama dengan B tambah C. Maka pembuktiannya adalah kita harus mengambil A, B, dan C dari anggota Z tersebut. Nah, dapat kita lihat di bawah ini, ya. Dari buktinya yang nomor 1, A tambah C itu adalah sifat tertutup, seperti yang telah kita jelaskan di depan tadi.
Yang nomor 2-nya, A tambah C itu sama dengan A tambah C. Itu adalah sifat refleksi namanya. Nah, untuk selanjutnya adalah A sama dengan B. Ini adalah yang telah tertera pada soal di atas, ya, yang telah diberikan pada soal di atas. Maka ketika kita substitusikan nomor 3 tadi ke nomor 2, maka akan kita peroleh bahwa A itu bisa diganti dengan B, ya. Maka hasilnya adalah A tambah C sama dengan B tambah C. Jadi teoremanya terbukti. Nah, selanjutnya kita dapat membuktikan bahwa min A ditambah min B itu sama dengan min dalam kurung A tambah B. Jadi misalkan A tambah B bilangan-bilangan cacah, maka min A tambah min B merupakan jumlah dua bilangan negatif. Misal, min A ditambah min B itu sama dengan C, maka C itu sama dengan min A tambah min B. Nah, dapat kita buktikan di bawah ini, ya. Dari soal tersebut dapat kita tambahkan, yaitu C tambah B sama dengan min A tambah min B dalam kurung tambah B. Jadi di kedua ruas kita tambahkan dengan B, itu adalah sifat kesamaan. Nah, dari sifat kesamaan ini nomor 2-nya bisa kita peroleh dengan sifat asosiatif, yaitu C ditambah B sama dengan min A tambah dalam kurungnya berubah menjadi min B tambah B. Nah, dari nomor 2 itu ketika kita menggunakan inverse penjumlahan, maka hasilnya akan sama dengan C tambah B sama dengan min A tambah 0, karena min B tambah B itu hasilnya 0. Nah, dari sifat nomor 3, dari pembuktian nomor 3, kita gunakan sifat kesamaan. Jadi kita tambahkan A di kedua ruas sisi. Jadi dalam kurung C tambah B sama dengan A sama dengan min A tambah A. Nah, selanjutnya dari nomor 4 itu ketika kita menggunakan sifat inverse penjumlahan, maka akan menghasilkan C tambah B tambah A sama dengan 0, karena min A tambah A itu adalah hasilnya 0. Nah, dari sifat pembuktian nomor 5 ini kita menggunakan sifat asosiatif lagi, ya. Maka yang di dalam kurungkan sekarang adalah B tambah A. Jadi C tambah A dalam kurung B tambah A sama dengan 0. Nah, dari nomor pembuktian nomor 6 kita gunakan sifat komutatif, yaitu menjadi C tambah A tambah B sama dengan 0. Nah, di sini dari nomor 7 itu kita gunakan lagi sifat kesamaan. Jadi di kedua ruas sisi dapat kita tambahkan dengan min dalam kurung A tambah B. Jadi di kedua ruas sisi kita tambahkan min dalam kurung A tambah B. Jadi hasilnya adalah C tambah dalam kurung A tambah B ditambahkan lagi min dalam kurung A tambah B sama dengan min dalam kurung A tambah B. Nah, dari sifat pembuktian nomor 8 tadi kita menggunakan sifat asosiatif, yaitu C tambah dalam kurung A tambah B tambah min A tambah B sama dengan min A tambah B. Jadi yang di dalam kurungkan sekarang adalah A tambah B tambah min A tambah B sama dengan min A tambah B. Nah, dari nomor pembuktian nomor 9 tadi dapat kita ketahui bahwa A tambah B tambah min A tambah B itu adalah hasilnya 0 dengan sifat inverse penjumlahan. Maka dapat terbukti bahwa C tambah 0 sama dengan min A tambah B. Jadi kesimpulannya adalah min A tambah min B itu sama dengan min A tambah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulfa, NIM 2419120
Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Sifat-sifat dari pengurangan bilangan bulat itu ada empat. Yang pertama, untuk sembarangan bilangan bulat 0 berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku untuk A dikurang B tidak akan sama dengan B dikurang A. Yang berikutnya, dalam kurung A dikurang B dikurangkan dengan C tidak akan sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Sifat yang ketiga yaitu pengurangan bilangan bulat 0 mempunyai sifat A dikurang 0 sama dengan A dan 0 dikurang A sama dengan negatif A. Yang terakhir itu sifat yang keempat yaitu bersifat tertutup, yaitu bila dua bilangan bulat dikurangkan hasilnya akan bilangan bulat juga. A dan B elemen bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, C-nya yaitu elemen dari bilangan bulat. Berikutnya yaitu teorema pengurangan bilangan bulatnya, itu merupakan pembuktian dari A dikurang B itu sama dengan A dikurang B dikurang C untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C. Pembuktiannya ada di sebelah sini. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Raila Ospita Putri dengan NIM 2419110 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama untuk sembarangan bilangan bulat yang berlaku A kali B sama dengan A kali B atau AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, asosiatif. A dalam kurung A kali B di luar kurung A dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Yang ketiga, sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali C, B kali A. Yang keempat, sifat distributif. A dikali B tambah C dalam kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang berikutnya, unsur identitas untuk perkalian. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0, yaitu hasilnya adalah 0. Contohnya, A dikali 0 sama dengan 0. Sedangkan hasil perkalian bilangan bulat dengan 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Bersifat tertutup. Jika dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. Contohnya, A dikali B sama dengan C. A, B, C adalah elemen bilangan bulat. Selanjutnya yaitu teorema perkalian bilangan bulat. Jika A, B dan C anggota himpunan bilangan Z, maka dalam kurung A tambah B dikali C sama dengan A dikali C tambah dalam kurung B kali C. Buktikanlah. Ambil A, B dan C di Z. A tambah B dalam kurung dikali C adalah diambil dari Z, berarti A tambah B dalam kurung lalu dikali C sama dengan C dikali A tambah B. C dikali A dalam kurung tambah B sama dengan C dikali A ditambah C dikali B. C dikali A sama dengan A dikali C dan C dikali B sama dengan B dikali C. Menjadi A tambah B kali C. A dalam kurung ditambah B di luar kurung dikali dengan C sama dengan dalam kurung A kali C ditambah dalam kurung B dikali C. Contoh yang kedua, jika A anggota bilangan bulat Z, maka A dikali 0 sama dengan 0 dan 0 dikali A sama dengan 0. Buktikanlah. Ambil A, B dan C di Z. A sama dengan A berarti 0 sama dengan 0 tambah 1 tambah 0. Berarti di sini A dikali 0 sama dengan A dikali dalam kurung 0 tambah 0. Menjadi A dikali 0 sama dengan dalam kurung A dikali 0 ditambah A dikali 0. 0 ditambah dalam kurung A dikali 0 sama dengan A dikali 0. 0 ditambah A dikali 0 sama dengan dalam kurung A dikali 0 ditambah A dikali 0. Menjadi 0 sama dengan dalam kurung A dikali 0. Berarti A kali 0 sama dengan 0. Berarti 0 dikali A sama dengan 0. Berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat.
Sifat pembagian bilangan bulat. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah hasilnya positif, yaitu positif dikali positif ialah positif. Jadi bagi positif yaitu positif. Dan yang kedua, hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah positif. Negatif dibagi negatif ialah positif. Hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif, yaitu positif kali negatif sama dengan negatif, dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Contohnya, A dibagi 0 atau tidak terdefinisi atau tak terhingga, dan 0 dibagi A atau 0 atau 0. Berikutnya, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada pembagian, yakni A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A, dan dalam kurung A dibagi B, di luar kurung dibagi dengan C, tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Yang kedua, teorema pembagian bilangan bulat. Buktikanlah, contohnya di sini buktikan bahwa min A dikali B tambah min C sama dengan A dikali C dikurang AB. Buktikanlah. Min A dikali B dalam kurung tambah min C sama dengan min A dikali B tambah min C dikali min A dikali min C. Ini merupakan sifat distributif perkalian penjumlahan. Sama dengan min dikali A dikali B ditambah AC merupakan perkalian bilangan bulat menjadi A kali B. Sama dengan min A kali B dan min A kali min C sama dengan AC. AC ditambah min dikali A dikali B, sifat komutatif perkalian menjadi AC dikurang AB penjumlahan dua bilangan bulat. Contohnya misalnya yaitu A ditambah min B sama dengan A dikurang B. Jadi terbukti bahwa min A dikali B tambah min C sama dengan AC kurang AB.